Kita ke informasi lain pemirsa, berhati-hatilah saat menggunakan media sosial atau menjalin pergaulan dengan sesama. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Untuk itu, orang tua khususnya diminta untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat pada anak-anaknya saat bermain. Ternyata, Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Berdasarkan riset lembaga donasi anti-bullying Ditch the Label terhadap 10.000 remaja asal Inggris dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun, sebanyak 42% diantaranya mengaku pernah menjadi korban cyberbullying di Instagram. Di bawahnya ada Facebook dan Snapchat, menyusul dengan persentase masing-masing sebesar 37% dan 31%. Sementara itu, Broadband Search mencatatkan salah satu faktor yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying adalah menyangkut soal penampilan dengan total persentase sebanyak 61%. Meski kebanyakan kasus cyberbullying umumnya menimpa kaum remaja, namun dampak yang dihasilkan terus berlanjut hingga korban mencapai usia dewasa. Dampaknya mulai dari penyakit mental seperti depresi, social anxiety, dan juga di balik layar ponsel. Ada kata-kata yang tak pernah terucap, tapi meninggalkan luka yang dalam. Cyberbullying senyap namun menghancurkan. Kini kita hidup di dunia yang terkoneksi tanpa jeda. Generasi hari ini tumbuh dengan layar di tangan dan internet di genggaman. Mereka disebut digital natives, terbiasa dengan kemudahan, kecepatan, dan keterhubungan. Teknologi bukan hanya alat bantu, tapi ruang hidup mereka. Belajar lewat YouTube, berdiskusi lewat WhatsApp, berekspresi di Instagram dan TikTok. Tapi seiring terbukanya dunia, terbuka pula celah-celah gelapnya. Di balik segala kemudahan, ada tekanan. Di balik segala keterhubungan, ada kerentanan. Cyberbullying, sebuah kata yang semakin sering kita dengar, namun belum sepenuhnya kita pahami. Ini bukan hanya ejekan ringan di kolom komentar, tapi ini adalah bentuk kekerasan terjadi di dunia maya, tapi menyentuh realita. Saat kata-kata berubah menjadi senjata, saat gambar dan video digunakan untuk mempermalukan, saat ruang digital yang seharusnya aman berubah menjadi ladang luka. Cyberbullying hadir dalam banyak rupa. Flaming, saat amarah dituangkan dalam komentar kasar. Harassment, saat pesan negatif dikirim terus-menerus. Cyberstalking, saat seseorang diawasi tanpa henti. Denigration, saat reputasi dihancurkan lewat fitnah. Masquerade, saat identitas dipalsukan untuk menyerang. Outing, saat rahasia dibocorkan tanpa izin. Exclusion, saat seseorang sengaja dikucilkan dari komunitas online. Setiap bentuknya berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu menyakiti. Sekolah, yang dulu hanya ruang fisik, kini juga ruang virtual. Tapi, di ruang baru ini, pengawasan belum sekuat itu. Siswa bisa jadi korban, bahkan saat di rumah, bahkan saat belajar, bahkan saat sendirian. Cyberbullying menjadi bayangan gelap di balik proses pendidikan. Ia menyusup lewat jaringan, merusak motivasi belajar, dan menjauhkan siswa dari dunia yang seharusnya mendukung mereka. Mengapa seorang bisa melakukan cyberbullying? Terkadang jawabannya ada di dalam diri. Kurangnya empati, ketidakmampuan memahami perasaan orang lain, atau justru karena kebiasaan komentar sinis yang dianggap normal, menyindir lewat story yang dianggap lucu. Seringkali korban pun adalah mereka yang tertutup, yang tak berani melawan, yang mudah menjadi sasaran karena tak punya tempat bersandar. Tapi tak semua berasal dari dalam. Dunia digital memberi celah yang luas. Akun anonim, fitur komentar tanpa filter, grup-grup terbuka tanpa batas. Semua ini memudahkan siapapun untuk menjadi pelaku. Tanpa rasa tanggung jawab, teknologi yang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar berubah menjadi alat penindasan. Cyberbullying meninggalkan luka di dalam. Siswa yang awalnya percaya diri mulai meragukan dirinya sendiri. Merasa tidak berharga, takut membuka ponsel. Takut pergi ke sekolah, mereka hidup dalam kecemasan, ketakutan, bahkan depresi. Tak jarang muncul pikiran-pikiran ekstrim yang tak pernah kita bayangkan. Korban cyberbullying sering menarik diri dari pergaulan. Mereka merasa dunia tidak lagi aman, persahabatan hancur, kepercayaan diri runtuh, mereka menyendiri, menjauh, dan merasa sendirian.
Bahkan tak jarang mereka berubah menjadi pelaku sebagai bentuk balas dendam dari rasa sakit yang mereka alami. Prestasi menurun, konsentrasi hilang, siswa yang dulunya aktif mulai diam. Tidur terganggu, makan tidak teratur, tubuh ikut merespon tekanan mental yang mereka alami. Cyberbullying tak hanya menyerang jiwa, tapi juga menyerang raga. Namun di tengah kegelapan selalu ada cahaya. Komunikasi antar teman bisa menjadi penyelamat. Teman yang peduli, yang mau mendengarkan, yang hadir tanpa menghakimi adalah benteng pertama bagi korban. Satu pesan dukungan, satu pelukan hangat, satu ajakan bicara bisa menjadi titik balik. Guru bukan hanya pengajar, guru adalah pendengar. Saat siswa tahu bahwa mereka bisa bercerita tanpa takut dihakimi, mereka merasa aman. Komunikasi terbuka membuat guru bisa mendeteksi, memahami, dan membantu. Ini bukan hanya soal tugas dan nilai, ini soal rasa aman dan keberpihakan. Rumah dan sekolah harus bersinergi. Saat sekolah rutin memberi informasi, saat orang tua terlibat aktif, maka masalah bisa dideteksi lebih awal. Edukasi bagi orang tua penting agar mereka memahami bahwa dunia digital anak-anak mereka tidak selalu aman dan bahwa mereka, para orang tua, punya peran besar di dalamnya. Solusi tak cukup hanya reaktif, harus ada pencegahan. Literasi digital bukan sekedar mengajarkan cara menggunakan aplikasi, tapi mengajarkan etika, empati, dan tanggung jawab digital. Anak-anak harus diajarkan bahwa setiap klik punya konsekuensi dan bahwa dunia maya adalah bagian dari dunia nyata. Pelatihan anti cyberbullying bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru dan orang tua. Semua pihak harus paham bentuk dan dampaknya, dan sekolah harus punya aturan yang jelas tentang pelaporan, tentang sanksi, tentang perlindungan. Karena kejelasan aturan adalah bentuk nyata dari sebuah keberpihakan. Ajarkan anak-anak untuk menggunakan teknologi sebagai alat berkarya, forum diskusi, podcast edukatif, dan konten positif. Semua ini bisa menjadi alternatif yang memperkuat karakter dan keterampilan. Dunia digital bisa menjadi taman belajar jika diarahkan dengan benar. Ketika kasus terjadi, respon cepat sangat dibutuhkan. Korban perlu pendampingan psikologis, pelaku perlu dibina, bukan semata dihukum. Sistem disiplin yang adil membuat semua pihak merasa aman dan dihargai, karena keadilan adalah fondasi dari pemulihan. Mekanisme pelaporan harus mudah dan aman. Siswa harus tahu bahwa mereka bisa melapor tanpa takut, dan bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan cepat. Teknologi juga bisa membantu. Fitur blokir, report, dan pelaporan konten harus diajarkan sejak dini sebagai langkah konkret. Cyberbullying adalah tantangan nyata, tapi bukan tanpa solusi. Komunikasi adalah benteng digital kita. Melalui empati, keterbukaan, dan dukungan bersama, kita bisa menciptakan ruang digital yang aman. Dunia maya tidak harus menjadi medan perang. Ia bisa menjadi ruang bertumbuh jika kita saling menjaga. Mari kita lawan bersama, jangan diam saat melihat perundungan. Jadilah teman yang hadir, guru yang peka, orang tua yang terlibat, karena satu pesan positif, satu tindakan sportif bisa menyelamatkan jiwa. Dunia digital yang sehat dimulai dari kita. Komunikasi adalah perisai, dan kita semua adalah penjaganya. One is the loneliest number that you'll ever